Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RM Syafiq Data Rafat, NIM 2010 3040 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan membahas tentang paksaan hukum dan kebiasaan. Kebebasan merupakan suatu masalah yang kompleks, yakni dengan pemaknaan bahwa kebebasan yang dianggap sebagai kemampuan individu untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya, yaitu sesuai dengan kepentingan, keinginan, dan selera seseorang. Kebebasan kemudian dilihat sebagai kemampuan untuk bertindak seseorang demi mewujudkan tujuan seseorang, apapun tujuannya. Ada kesadaran bahwa setiap anggota masyarakat memiliki semacam kewajiban publik yang selalu ada dan ditemukan dalam suatu masyarakat. Namun di dalam masyarakat, kebebasan masih disadari sebagai nilai, yakni salah satu dari hak dasar yang dengannya maka manusia dapat memahami dan menghayati martabatnya sepenuhnya sebagai manusia. Kebebasan dan prinsip non-intervensi. Mengenai kebebasan, John Stuart Mill menyatakan bahwa kebebasan suara hati dalam arti yang seluas-luasnya merupakan hal yang paling utama. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat dan menyatakan perasaan merupakan hak absolut bagi semua orang. Kebebasan oleh John Stuart Mill dianggap nilai fundamental bagi manusia. Paksaan terhadap kebebasan adalah paksaan yang mengancam nilai-nilai fundamental ini, sehingga hanya perlu dilakukan sejauh membawa kebaikan. Oleh karena itu, John Stuart Mill memberikan balasan pada pengenaan jaksa hukum. Paksaan hukum dibenarkan sepanjang penting untuk melindungi seseorang dari kekerasan pihak lain. Batas paksaan hukum terletak pada hal-hal yang berkaitan dengan prinsip membahayakan orang lain, dan di luar itu harus dibiarkan karena menjadi urusan private yang tidak boleh diintervensi hukum. John Stuart Mill menolak adanya intervensi terhadap kebebasan individu. Alasannya, setiap individu memiliki kemampuan untuk menilai apa yang menjadi kepentingannya dan berpikir secara rasional. Selain itu, hukum yang mengintervensi kehidupan pribadi dipandang memiliki kecenderungan untuk tidak mendorong kepentingan individu, melainkan menghambat bahwa mendorong ke arah yang tidak tepat. Prinsip non-intervensi kemudian dipergunakan untuk melindungi hak dan kehidupan pribadi seseorang warga negara. Prinsip non-intervensi dalam jangka panjang dipandang akan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menentukan kebenaran. John Stuart Mill mempercayai bahwa manusia berkemampuan secara moral, rasional, independen untuk menilai dan menentukan kualitas manfaat tindakannya bagi dirinya dan bagi orang lain. Independensi ini kemudian disebut sebagai kebebasan yang membawa kebahagiaan. Paternalisme hukum. Laporan yang dibuat oleh Walton Committee dimuat secara tegas bahwa ada wilayah private untuk moralitas dan imoralitas yang secara kasar harus dikatakan bukan menjadi urusan hukum. Hukum sendiri berarti harus membatasi dari kegiatan yang mengancam tertib, sopan, santun, publik, atau kegiatan yang mengekspos hal-hal yang bersifat ofensif atau membatasi publik. Laporan rekomendasi tersebut pada dasarnya sejalan dengan pendapat John Stuart Mill mengenai prinsip membahayakan orang lain. Goldin merupakan bahwa ada ruang untuk hukum yang bersifat paternalistik, yakni di mana negara disertai tanggung jawab atas kebaikan warga negara dengan melalui hukum berusaha menjadi keselamatan dan kesejahteraan individu anggota masyarakat tanpa harus mengkaitkan urgensi hukum paternalistik dengan keselamatan dan kesejahteraan orang lain.
melegislasi moralitas. Herbert Parker berpendapat bahwa prinsip membahayakan orang lain, yang merupakan pendapat John Stuart Mill, memiliki kegunaan, di mana prinsip tersebut menegaskan pentingnya menjatuhkan hukum berdasarkan bahwa perilaku tertentu yang dapat diberikan efek negatif, merugikan, dan membahayakan pihak lain. Ada perhatian tertentu terhadap pendapat Parker, yakni dari sudut pandang hukum kriminal. Yang pertama adalah pentingnya memastikan bahwa seseorang yang dihukum karena memang bersalah, di mana harus ada fakta yang jelas atau bukti yang dapat dipastikan. Pentingnya memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan tingkat kerugian yang diderita oleh pihak lain, dengan tetap berdasarkan pada penerapan keadilan. Adanya garis pemisah yang jelas antara perlindungan hukum dan pertimbangan moral, bahwa orang yang dihukum adalah orang yang memang melanggar norma hukum, bukan norma hukum, meskipun pada konteks ini dapat melanggar norma moral dan norma hukum sekaligus. Negara hanya menghukum mereka yang melanggar norma hukum. Moralitas komunitas dalam membentuk hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral yang di dalam kehidupan masyarakat. Nilai bersama merupakan panduan mengenai apa yang baik, apa yang buruk di dalam masyarakat. Nilai bersama yang juga berfungsi sebagai perekat sosial, di mana fungsi ini penting dalam kehidupan masyarakat karena merupakan kebutuhan dalam masyarakat yang pluralistik. Dalam berpendapat ini tersirat bahwa moralitas tunggal adalah cara yang membangun ikatan sosial. Namun berpendapat David ini bertentangan dengan pendapat John Rawls yang menyatakan bahwa di dalam masyarakat yang pluralistik, ikatan sosial tidak dibangun melalui moralitas komunitas yang bersifat tunggal, namun lewat kesadaran akan adanya toleransi bagi komunitas masyarakat yang memiliki moralitas yang beragam nilai-nilainya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.